Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Mari kita saling mendoakan bersama. Jawablah, waalaikumsalam. Apa kabar anak hebat ibu hari ini? Baik, luar biasa. Sudah siap untuk belajar? Kompetensi dasar: mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yuk kita keliling dunia dulu yuk. Ini dia negara kita, Indonesia. Tahukah anak hebat ibu, lebih dari setengah daratan di Indonesia adalah hutan yang terdiri dari berbagai macam pepohonan dan tumbuhan. Inilah yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ke-8 di dunia. Karena itu, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia, di mana luas hutannya dapat menjadi penopang kehidupan di bumi. Capek ya keliling hutan tadi, jadi lapar. Anak hebat ibu sudah makan belum? Sudah? Ibu mau tanya, anak hebat ibu tahu nggak kenapa ya kita harus makan? Iya, supaya kita dapat beraktivitas dan belajar dengan baik. Apakah hewan dan tumbuhan juga membutuhkan makanan? Kalau tumbuhan, pernahkah melihat tumbuhan makan? Nah, semua makhluk hidup di dunia ini butuh makanan untuk bertahan hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Lantas, bagaimana cara tumbuhan memenuhi kebutuhan makanannya? Ternyata, tumbuhan akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan proses fotosintesis. Apakah kamu tahu apa itu fotosintesis? Tumbuhan mendapatkan makanannya dengan menggunakan energi cahaya matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis adalah energi cahaya dari matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Bagaimana proses memasak makanannya? Pertama, daun akan memulai proses fotosintesis dengan menyerap energi cahaya dari matahari melalui klorofil. Setelah energi cahaya matahari terserap, bahan selanjutnya yang dibutuhkan adalah air. Air didapatkan dari dalam tanah dengan cara diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang ke daun. Setelah air diserap oleh daun, kemudian daun akan menyerap bahan fotosintesis yang terakhir, yaitu gas karbon dioksida melalui mulut daun yang disebut stomata. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Setelah semua bahan diserap, daun akan melakukan proses memasak makanan atau fotosintesis di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata manusia, yaitu kloroplas. Adapun hasil akhir fotosintesis adalah karbohidrat atau makanan dan oksigen. Makanan yang dihasilkan akan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Sementara gas oksigen yang dihasilkan akan dilepaskan oleh daun ke udara.
Gas ini pun dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan pun bergantung kepadanya. Semua tumbuhan yang dimakan bisa dinikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuhan besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Tahukah anak hebat ibu, ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, seperti bunga Rafflesia arnoldi dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya. Kesimpulannya, fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan di darat dan di laut bisa berfotosintesis. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas pun dihasilkan dari proses fotosintesis. Maka, peran manusia sebagai makhluk sempurna sangat penting dalam menjaga dan melestarikan alam lingkungan agar sistem kehidupan berlangsung dengan lancar. Kita tidak bisa hidup tanpa ada tumbuhan, maka peran kita sebagai manusia yang diciptakan sempurna sangat penting dalam menjaga dan melestarikan alam lingkungan kita agar sistem kehidupan berlangsung dengan lancar. Itulah penjelasan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.